Hari ini kami berada di Singaparna, Tasikmalaya, sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan perjuangan bangsa. Di tempat inilah berdiri pesantren Sukamanah, sebuah pesantren yang tidak hanya dikenal sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai saksi dari salah satu perlawanan penting terhadap penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Aviana. Dan aku Haji. Hari ini kita sedang berada di salah satu pesantren yang bersejarah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu seorang ulama sekaligus pejuang bangsa. Tidak hanya memiliki sejarah perjuangan yang kuat, pesantren ini juga masih aktif mendidik para santri saat ini. Di vlog kali ini kita coba telusuri sejarah pesantren Sukamanah ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana kehidupan para santri di pesantren Sukamanah ini. Kita bakal ngabisin waktu seharian berkeliling di pesantren ini. Penasaran bagaimana kehidupan para santri di pesantren ini? Yuk kita tunjukin keseruan kita pada vlog kali ini. Pesantren Sukamanah didirikan pada tahun 1927 oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Sejak awal berdirinya, pesantren ini tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat menanamkan nilai keberanian dan semangat perjuangan. Pada masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa dikenal sebagai ulama yang sangat tegas dalam mempertahankan keyakinan dan prinsip keislaman. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di tempat ini adalah perlawanan Sukamanah pada tahun 1945. Perlawanan ini dipicu oleh kebijakan Jepang yang mewajibkan masyarakat melakukan Shaikerei. Shaikerei adalah kewajiban membungkuk ke arah matahari sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. Namun, bagi Kiai Haji Zainal Mustafa, tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, beliau menolak keras kebijakan tersebut. Penolakan ini akhirnya memicu perlawanan antara santri Sukamanah dan tentara Jepang. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pesantren juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Ketika kita berdiri di sini, rasanya seperti membayangkan perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melawan penjajah pada masa itu. Benar, tempat ini bukan hanya sekadar pesantren, tetapi merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jika melihat suasana sekarang, kehidupan di pesantren Sukamanah terasa sangat hidup. Setiap hari, para santri menjalani berbagai kegiatan yang cukup padat. Biasanya, aktivitas dimulai sejak subuh dengan sholat berjamaah dan pengajian. Setelah itu, para santri mengikuti kegiatan belajar, baik pelajaran agama maupun pelajaran umum. Kitab kuning merupakan kitab-kitab klasik yang menjadi sumber utama dalam mempelajari ilmu agama di pesantren. Melalui proses belajar ini, para santri dilatih untuk memahami ilmu agama secara mendalam. Selain itu, mereka juga belajar untuk hidup mandiri, disiplin, dan saling menghargai. Jadi kita akan mengobrol dengan salah satu santri di pesantren ini. Yuk kita ikutin keseruannya. Assalamualaikum Dek. Boleh duduk? Boleh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Dek ya. Di sini kakak mau nanya perihal keseharian di sini gitu. Kalau boleh tahu nama adik-adiknya siapa? Ini yang ini dulu. Kenapa nama saya Sahid Sial, asal dari Garut. Dan nama saya Muhammad Ipar Kartagani, asal dari Tasik Selatan. Adik dari pesantren dari kelas berapa gitu kalau boleh tahu? Kelas 7. Sama di sini baru berapa tahun?
kelas 3 SMP gitu. Ya. Kesehariannya di sini apa aja gitu? Kalau misalnya khususnya gitu lah, kalau pada bulan Ramadan gitu, dari awal atau misalnya dari pertama Ramadan sampai sekarang gitu, kayak pulang gitu, apa sih kesehariannya gitu? Dari bangun tidur itu. Iya boleh. Kan kalau dari bangun tidur itu kita bangun jam berapa? Bangun jam sekitar setengah 4. Itu ada pengurus Pak tinggalkan total supaya semuanya bangun. Udah bangun, begitu bangun saya disuruh untuk wudhu masuk gigi. Setelah itu bawa nasi untuk makan ya ke ibuan. Dari situ kita udah makan, udah minum dan segala lain, kita pergi ke masjid. Terus pergi ke masjid, setelah pergi ke masjid itu sebelum sehari biasanya selalu ada membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan kan dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran sampai subuh. Setelah subuh setelah seluruh santri langsung berangkat ke bawah untuk mengaji. Setelah di Makkah sekitar pukul 6 sampai 7 seluruh santri setelah mengaji kembali ke pondok. Setelah di pondok itu melakukan kebersihan dan sebagainya. Jadi sehari-hari kegiatannya gitu sehari-hari full. Istirahat itu kurang lebih setelah sholat duha ngaji ya, sampai kurang lebih jam 11 ada waktu setengah jam tidur, baru itu ke masjid. Beres ke masjid wiridan tadarus, ada waktu untuk istirahat setengah jam. Pukul 2 pergi lagi ngaji sampai jam 3 sholat berjamaah asar, lanjut tadarus setengah 5. Setelah itu beli takjil. Kalau beli takjil itu di sini, di sekitaran sini. Di tempatnya di SMA sama SMK. Ada 2 fase, laki-laki dari ini, besoknya misalkan perempuan. Tapi kalau kalian suka bermain krotul kodam gitu ketika sore-sore, Kita mau mainnya pagi. oh pagi. Ya. Jadi sesudah pengajian itu boleh bola. Ya. Mungkin terima kasih ya udah nyempetin waktunya buat kakak ini. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Terima kasih. Sudah. Oke, sekarang kita akan mewawancarai salah satu santri yang ada di pesantren Sukawali ini. Waalaikumsalam. Kita waktunya sebentar ya. Saya mau nanya nih, sebelumnya namanya siapa? Kalau aku Nidawar dari Jakarta. Aku di Makassar. Berapa lama sekarang udah lama ya. Apa sih yang paling kalian rindukan dari rumah saat di pondok ya? Kalau aku sih yang paling dirindukan dulu itu kamarnya, soalnya kalau di pondok itu kan kamarnya sendiri, bareng-bareng. Kalau di rumah itu kan sendiri, terus emang tempat ternyaman di rumah itu kayaknya kamar gitu. Kalau aku sih bukan mama, ini kan makannya dari sini, karena ada keluarga. Kalau di rumah bisa makan sama mama, bebas. Di sini makannya kan ditakar ya harus sedikit. Kalau di rumah bebas mau makan aja, mau banyak ya sedikit. Pertanyaan selanjutnya, mungkin yang pertama kali yang kalian rasakan saat pertama kali mondok gimana? Pertama kali mondok dan sebagai pelaku dari rumah, dari mama juga. Apa kan kalau di rumah itu pasti ke mama ya, kalau di pondok itu kita tuh harus kayak mandiri, terus kalau ada apa-apa tuh harus paling kalau misalkan ada ngomong ya itu pun kan pasti
rasanya beda ya kalau kita ke Longkongor. Pertama kali sering ya pasti, apalagi pas malam pertamanya ya, pasti kangen banget sama orang tuanya. Pas baru kesini terus masih lama mau pulang. Terus kesininya kan pas masih kecil ya, kelas 7, kangen banget. Terus bisa gimana gitu. Kayak mungkin gitu ya, makasih waktunya. Ya. Selain kegiatan belajar yang aktif, pesantren ini juga memiliki berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas para santri. Mulai dari masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan pengajian. Ada juga perpustakaan yang menyediakan berbagai buku dan kitab. Selain itu, terdapat asrama yang menjadi tempat tinggal para santri dari berbagai daerah. Bagi para santri, pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua mereka. Kita berkeliling pesantren kemana mendapatkan experience banget. Karena saya sebelumnya tidak pernah mondok, jadi saya kursus. Ya seru banget karena sesuai yang apa kamu ceritain gitu, jadi banyak hal yang saya tidak tahu menjadi tahu. Ya dong, kita kan juga di pesantren ini bukan hanya melihat bagaimana hari yang sampai itu ya, juga merasakan betul sejarah perjuangan di pesantren ini. Yang saya dan yang paling serunya lagi, saya bisa melihat langsung bagaimana santri bisa mengatur rasa lelah itu menjadi rasa semangat. Pesantren ini juga mengajarkan pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu, Tetapi tentang nilai dari karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai arti dari kehidupan secara Islam satunya. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next vlog selanjutnya. Dah.